Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pada siang hari ini insyaallah kita akan kembali membahas kajian bab fikih ya. Di antaranya kajian yang ringkas mengenai pembahasan bab-bab ibadah seperti wudu, sholat dan lain-lain. Sekarang adalah nawaqidul wudu arba'atu asya'a. Yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Khuruju min ahadis sabilaini minal qubuli wa dhuburi ilal mani. Adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul itu adalah kelamin, dubur itu yang bagian belakang ya, anus, ilal mani, kecuali air mani. Khuruju min ahadis sabilaini minal qubul wa duburi rihun au ghairuhu. Rih, angin ataupun lainnya. Maksudnya apa? Berupa angin, air, udara padat yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan. Illal mani, kecuali air mani. Apakah air mani tidak membatalkan wudu? Bukan membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Jadi lebih parah lagi. Kalau keluar air mani wajib mandi gitu. Yang kedua, naum, tidur dalam keadaan mumakkinin fil ardi, dalam keadaan duduk di atas bumi. Maksudnya apa? Kalau tidurnya terlentang, ilah itu ya, ilah kecuali itu ya, tidur terlentang zawalul aqli, hingga kehilangan akal. Maksudnya kita tidak sadar. Maksudnya ketika kita tidur, orang lain mengusap-usap uang di atas wajahmu, nggak sadar gitu. Zawalul aqli gitu, dalam keadaan terlentang, berarti batal wudunya. Illa, kecuali tidur yang mumakkinin fil ardi, hanya orang yang dalam keadaan duduk tidurnya, itu tidak batal, yang pantatnya menyentuh ke bumi. Apa istilahnya? Dijelasin lagi. Kalau orang yang tidurnya terlentang, keluar air liur dari perut, dan itulah yang menjadikan najis. Karena air liur dari perut itu sama dengan kotoran, najis. Seperti kotoran kita kan. Tapi kalau orang yang tidur dalam keadaan duduk, yang keluar air liurnya itu bukan dari perut, masa dari perut ke atas ya, tapi dari atas kepala ke bawah, maka tidak najis. Itu penjelasan ditambahin dari beberapa kitab, kita Majmu' al-Muhadzab dan lain-lainnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita bahas lagi dari awal. Yang pertama adalah khurju min ahadis sabilaini minal qubul wa duburin rihun aw ghairuhu. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, semuanya air, angin, udara, apapun itu, kecuali air mani. Kalau air mani tidak hanya membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Kedua, tidur dalam keadaan terlentang.
kecuali tidur orang yang dalam keadaan duduk gitu. Yang ketiga, basyarati wamra'atin warijalin nisa, tersentuhnya antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah balik. Sentuh ya, bersentuh, meskipun tersentuhnya hanya sedetik, batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya kita ketika umroh, kalau kita masih bermazhab Syafi'i, karena itu takutnya tersentuh ketika umroh itu kan itu tercampur ya laki-laki perempuan, maka kita hanya untuk hal itu mazhab Syafi'i yang mu'tamad membolehkan untuk bertaklid kepada mazhab lain yang mengartikan menyentuh kulit itu tidak batal kecuali dengan syahwat. Kalau mazhab Syafi'i syahwat au ghairu syahwat batal. Itu mazhab Syafi'i. Sentuh. Kalau tersentuhnya kain dengan kain ya tidak batal, kan tidak sampai ini enggak batal. Kalau nyentuh langsung kulit ya kan basyarati, kulit batal. Oke. Yang ketiga, ulangi lagi. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua, tidur dalam keadaan terlentang. Yang ketiga, tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik, yang mukallaf. Yang keempat adalah tersentuhnya bagian dalam tangan dengan helm dengan alat kelamin kita, kalau laki-laki dan perempuan ya. Jadi nyentuhnya itu dengan bagian dalam, karena bagian dalam itu tersentuh merasa. Kita kalau kenalan kan gini, bukan gini. Kalau orang menyentuh bagian kelaminnya itu dengan bagian ini, batal wudunya, harus ulangi wudu karena terasa itu, karena ada suatu pengaruh gitu. Paham ya? Kalau dengan ini ya nggak batal. Makanya santri itu kalau lagi mau kencing, tapi kalau udah wudu, bukan udah mau kencing, kalau kencing kan batalin wudu. Ini apa? Kalau lagi ngebenerin celana, takutnya kan batal, akhirnya mereka gini, akhirnya pakai bagian luar biar tidak batal. Paham ya? Itu hanya 4 saja, yang lainnya enggak membatalkan sesuatu ya. Itu kita tahu dasar pokoknya membatalkan wudu itu hanya 4 dalam mazhab Syafi'i. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.